Shalom, shalom. Selamat jumpa lagi di channel Yesaya GA. Saya bersyukur sama Tuhan kalau beban ini terus ditaruh di hati saya untuk membagikan firman Tuhan, khususnya di masa-masa COVID-19 ini, di mana kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak sekali orang-orang mengalami yang namanya ketakutan hidup ini. Mereka takut ini, pertama takut tentang kekurangan hidup, takut dengan biaya-biaya hidup masa-masa COVID seperti sekarang ini. Kemudian takut sakit. Saudara, sakit sekarang itu mahal. Mahal. Oleh sebab itu, saudara betul-betul jaga hidupmu, jaga pola makanmu, terlebih jaga hubunganmu dengan Tuhan hari lepas hari. Apalagi di masa-masa COVID seperti sekarang ini, menekan kita, membuat kita menjadi tertekan dan saling curiga satu sama lain gitu. Saya bersyukur kalau diingatkan Tuhan untuk menyampaikan renungan setiap hari gitu bagi kita. Karena hari Minggu saya tidak sampaikan, saya tidak posting. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saudara juga diberkati oleh gembala-gembala atau gereja-gereja, pendeta-pendeta di mana saudara beribadah. Jadi saya percaya makanan rohani dari gereja lokalmu menguatkan engkau, meneguhkan kepercayaanmu, meneguhkan imanmu, membuat engkau lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Saudara, banyak orang juga takut bahaya, takut kemalingan, takut apa lagi? Banyak, takut ketinggian, kemudian takut kalau ruangan gelap, kalau mati lampu mereka mengalami ketakutan. Dan ini menekan anak-anak Tuhan juga, bukan saja menekan semua umat manusia, tapi terlebih anak-anak Tuhan. Padahal saudara, jelas baik kita renungkan firman Tuhan. Ini tegas sekali. Penakut itu dikategorikan dengan pesundal, dikategorikan dengan pemburit, dikategorikan dengan hal-hal dosa-dosa yang lain. Jadi takut, kemudian kuat lagi, takut, kemudian berani lagi, itu biasa. Tapi kalau takut, kemudian jadi penakut, ini yang bahaya. Apalagi kita hidup takut dengan setan. Padahal Alkitab katakan, kuasa kuberikan kepadamu untuk mengusir setan, menginjak kalajengking, menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Tuhan sudah janjikan itu bagi setiap kita. Tapi kadang ketakutan ini menekan hidup kita. Sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena takut. Dokter ngomong bahwa sekian puluh persen orang sakit itu karena di sininya, karena pikirannya. Kita belum berbicara tentang penginjilan ya. Kita berbicara tentang bagaimana diri kita, proteksi di hidup kita di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Makanya Tuhan ingatkan saya untuk baca firman ini bagi setiap kita. Tapi sebelumnya kita berdoa, biar Roh Kudus membimbing, menuntun kita, memahami, mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Terima kasih buat malam yang luar biasa ini Tuhan. Di hari Senin, kami datang kembali di hadapan Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus datang menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kami bisa lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati firman-Mu yang akan aku sampaikan, urapi supaya hanya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulutku hanya isi hati-Mu Tuhan. Supaya setiap kami yang menyaksikan siaran ini maupun hamba-Mu sendiri itu diberkati, memperoleh kekuatan baru, dan memperoleh jaminan bahwa firman Tuhan iya dan amin. Hari ini Tuhan, berfirmanlah, sampaikan isi hati-Mu, kuatkan setiap kami, supaya kami gak perlu takut lagi, supaya kami gak perlu gelisah lagi, supaya kami gak perlu tertekan lagi. Kami mulai berpegang dengan apa kata Tuhan, dengan bukan apa yang kami lihat, bukan apa berita yang kami dengar, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan, kejadian bom bunuh diri di Makassar, Tuhan tolong, khususnya orang-orang yang mengalami luka, Tuhan tolong sembuhkan. Bahkan gereja ini Tuhan tolong kuatkan mereka supaya mereka nggak trauma dalam beribadah berikutnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah ketakutan dalam mereka juga kembali diberikan keberanian, kekuatan
untuk terus beribadah, menyembah, mengagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ya, seperti saya katakan bahwa kadang kita ini dikuasai oleh rasa takut. Nah, saya bilang tadi, kalau takut kemudian saudara berani karena saudara berpegang kepada firman Tuhan, oke, itu bagus. Berarti ketakutan hanya sesaat saja. Tetapi kalau saudara menjadi penakut dan ditekan, dirongrong dengan rasa takut yang berlebihan, itu yang bahaya, saudaraku. Makanya Alkitab katakan begini. Saudara, siapkan Alkitab saudara dan baca firman juga ya. Dalam Wahyu 21 dari ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi barang siapa menang, ia akan menjadi anak-anak Allah atau anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Berarti tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Ayat 8. Tetapi orang-orang, dengar baik ini, tetapi orang-orang penakut, bukan takut loh, penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dengar baik saudaraku, bukan takut, penakut. Artinya apa? Dia hidup dalam ketakutan. Dia hidup dalam kengerian. Dia hidup dalam kegelisahan. Bahkan sehingga penakut itu dikategorikan dengan apa? Dengan orang yang tidak percaya. Karena penakut dikategorikan dengan orang tidak percaya. So, kalau dia percaya adanya Tuhan, dia nggak perlu takut. Dia percaya adanya penolong dia nggak perlu takut. Bahkan dikatakan lagi, disamakan dengan orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir. Penakut itu disejajarkan dengan pembunuh, orang sundal, orang keji, tukang-tukang sihir. Jadi saya mau dorong saudara, jangan lagi hidup di dalam ketakutanmu. Baik, pegang firman Tuhan sebagai jaminan dan jawaban hidup. Makanya saya katakan jangan terfokus kepada apa yang sudah dengar. Berita-berita tidak baik tentang sakit penyakit, corona dan lain-lain. Pembunuhan, pencurian, dan kemudian membuat saudara takut. Jatuhnya pesawat, kemudian membuat saudara takut, saudaraku. Memang kita lihat itu dan kita dengar berita itu. Tetapi pegang firman Tuhan dalam hidupmu. Supaya itu kejadian tidak membuat engkau trauma dan kemudian membuat engkau jadi penakut dalam hidupmu. Kenapa tadi saya berdoa buat di Makassar, gereja yang mengalami bom bunuh diri, supaya mereka kembali kuat. Supaya jangan trauma juga dengan keadaan itu, sehingga ibadah berikut-berikutnya mereka mengalami kewaspadaan yang luar biasa dan tidak fokus nanti dengan firman yang disampaikan oleh Romo atau hamba Tuhan. Nah ini supaya jangan kita takut, berpegang kepada firman. Haleluya. Saya harap saudara kembali ke firman Tuhan. Saya harap saudara kembali kepada janji Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi anak-anaknya. Ini jaminan. Ini pegangan bagi setiap kita. Bukan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, tetapi apa janji Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat, apa sih janji Tuhan Pak dalam hidup kita? Coba lihat. Di dalam kitab Yesaya 41 ayatnya ke-10 berkata demikian. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 berkata jelas sekali, jangan takut. Saudara, yang mengatakan jangan takut
ini Tuhan. Kalau saudara biasa kita taat, misalkan bos kita berkata begini, Yesaya, minggu depan gajimu naik. Tentu saya percaya. Kenapa? Karena yang mengatakan pemimpin perusahaan saya, gitu. Kalau yang mengatakan office boy atau satpam yang mengatakan, Pak Yesaya, minggu depan gajimu naik, saya nggak percaya. Karena bukan dia pemegang otoritas. Tapi kalau pemimpin saya mengatakan, minggu depan Pak Yesaya, gaji Pak Yesaya naik, oh saya percaya. Nah sekarang ini, Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut. Ini yang berkata jangan takut ini Tuhan. Tuhan yang berkata jangan takut. Nah kalau saja pemimpin perusahaan kita, yang sekarang dia bisa janji, besok bisa berubah, kita begitu percaya. Kenapa firman Tuhan kita nggak percaya? Kenapa isi firman Tuhan kita nggak percaya? Dia berkata jangan takut. Jangan takut kenapa? Nah gini, sebab aku menyertai engkau, dia bilang. Tujuannya dia katakan, jangan saudara takut, karena dia jamin dia menyertai engkau. Saudaraku, kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang bisa lawan kita? Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang bisa ganggu kita? Mungkin banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi penyertaan Tuhan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan menyertai kita dengan kekuatan dari surga. Janji ini pada malam hari ini buat saudara yang mengalami ketakutan tentang kehidupan, tentang penyakit, jangan takut, ada Tuhan yang menyertaimu. Dia katakan lagi, jangan takut sebab aku menyertaimu, jangan bimbang. Apa yang membuat saudara sekarang ragu? Membuat saudara sekarang bimbang, bertanya-tanya dalam hidupmu tentang hidupmu. Apa yang membuat saudara bimbang? Alkitab katakan hari ini jangan takut, aku menyertaimu, dan jangan bimbang. Kenapa jangan bimbang? Dia katakan, sebab aku ini Allahmu. Dia katakan, sebab aku ini Allahmu. Jadi jangan takut dan jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dia mau meyakinkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia mau meyakinkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan pernah takut dengan apapun yang saudara hadapi hari ini. Pelayananmu kah itu, ministrimu kah itu, usahamu kah itu, pekerjaanmu kah itu, jangan takut. Dia menyertai engkau. Dan dia bilang jangan bimbang, aku ini Allah. Dan Allah yang berjanji, Allah yang setia. Kalau dulu dia janji, dia genapi. Saat ini pun juga janjinya pasti dia genapi bagi saudara dan saya. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Terus, aku akan meneguhkan. Dahsyat. Tuhan bilang jangan takut, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku Allah akan meneguhkan. Apa sih sinonim kata meneguhkan? Meneguhkan, memperkuat engkau. Meneguhkan, memperkokoh hidupmu. Gitu. Aku Allah akan meneguhkan engkau. Terus bahkan akan menolong engkau. Bukan saja menguatkan engkau dalam menghadapi tantangan hari-hari ini. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga hari-hari ini. Dia bukan saja meneguhkan, tetapi dia akan menolong saudara dan saya. Bagian kita cuma satu, percaya akan setiap janjinya. Percaya akan apapun yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Yang berjanji ini Tuhan. Yang berjanji ini Allah. Yang mengatakan ini Allah. Gitu. Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus ragu? Dia berjanji kok. Dan janjinya setia. Dia bukan janji seperti janjinya saya. Janji saya bisa aja berubah. Dari 1000 janji mungkin ada 5-10 yang mungkin saya tidak tepati. Gitu. Tapi kalau Tuhan setiap janjinya, pasti dia genapi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah akan tinggal tetap. Tidak akan berubah firman itu. Tuhan tidak berubah. Kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Janji ini tetap digenapi bagi setiap kita yang percaya akan janji-janji Tuhan. Terus,
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Bicara tangan kanan itu, sudah ada juga yang kidal, pakai tangan kiri, memotong, mengangkat. Tetapi rata-rata tangan kanan. Tangan kanan lambang kekuatan. Dikatakan begini, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, kekuatan penuh. Tangan kanan kekuatan penuh. Untuk apa? Membawa saudara dan saya kepada kemenangan. Bukan ketakutan. Tetapi membawa saudara kepada keberhasilan. Membawa saudara kepada kesembuhan. Membawa saudara kepada pemulihan. Dia katakan, aku meneguhkan engkau. Mengokohkan engkau. Menguatkan engkau. Dan membawa engkau kepada kemenangan. Apalagi yang membuat kita akan ragu hari-hari ini. Memang masalah banyak. Dari zaman dulu juga udah banyak masalah. Dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub sudah banyak masalah. Yusuf banyak masalah. Tuhan Yesus banyak masalah. Rasul-rasul, bapak-bapak gereja sampai detik ini banyak masalah. Dan terjadi pergumulan, kesulitan. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Ingat janjinya saudaraku. Janjinya tidak pernah tidak. Pasti iya. Apapun yang dijanjikan, pasti dia genapi. Makanya dia tekankan lagi di sini, ayat 11. Sesungguhnya semua orang akan bangkit amarahnya terhadap engkau. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang benci engkau, orang-orang yang fitnah engkau, menyakiti hatimu, Alkitab katakan mereka yang akan kena noda. Terus, orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Orang-orang yang ngomongin, bergosip ria, diamin aja saudara. Saudara berserah saja sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Kalau sudah berserah sama Tuhan, Tuhan bertindak. Kalau sudah angkat tangan, Tuhan tolong saya. Tuhan turun tangan. Tapi kalau sudah turun tangan, Tuhan angkat tangan. Oke, you bisa hadapi sendiri, silakan you hadapi masa lalu. Tapi kalau sudah angkat tangan dan berserah sama Tuhan, Tuhan turun tangan, memberikan pertolongan bagi setiap saudara dan saya. Ayat 12 ditekankan lagi. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Ayat 12 ditekankan. 13. Sebab aku ini Allahmu. Ini janji ayat 10 tadi. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Akulah yang menolong engkau. Apa pergumulanmu, saudara, hari ini? Saya juga punya beberapa pergumulan, saudara. Pergumulan keluarga, kemudian pergumulan pelayanan, khususnya membuat satu tempat untuk memuridkan, kemudian memberikan keterampilan calon-calon hamba-hamba Tuhan yang akan diutus, khususnya mantan-mantan napi, supaya mereka yang tertolak dari keluarga, karena mungkin mereka melukai hati keluarga, kemudian mereka tertolak dari keluarga, dan mereka mau baik, tapi di penjara sudah bertobat, di penjara sudah baik, di penjara sudah melayani Tuhan, pas keluar tidak diterima dengan keluarganya. Ini bahaya. Bisa jadi timbul kekecewaan mereka. Mereka bisa lebih jahat daripada sebelumnya. Nah ini Tuhan taruh beban di hati saya. Untuk bagaimana melihat mereka, kemudian memuridkan mereka, mengajar mereka. Bukan saja firman diajarkan, tetapi juga diajarkan keterampilan-keterampilan. Siapa yang terpanggil, mau diutus, kita utus. Dengan keterampilan yang ada, mereka bisa hidup. Sehingga mereka tidak minta-minta lagi kepada orang-orang. Tapi dengan keterampilan, kemampuan mereka yang sudah kita bina, mereka bisa hidup mandiri dan kuat. Nah ini saudaraku, ada pergumulan juga, tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ini proyekmu akan terjadi, kalau ini rencanamu akan terjadi. Bagian saya cuma hanya mau saja. Mau saja melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku. Sehingga saya nggak terfokus lagi buat diri saya sendiri, tidak.
Tapi saya berpikir bagaimana proyek Tuhan harus berjalan, bagaimana proyek Tuhan untuk menangkan jiwa, memuridkan jiwa, bukan saja sebatas baptis, tapi bagaimana memuridkan mereka untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup mereka. Setelah itu, bagaimana mempersiapkan mereka untuk mengutus mereka untuk menangkan jiwa, seperti apa yang sudah kami lakukan. Nah, sebatas hanya memuridkan saja, tapi bagaimana mereka menghasilkan jiwa. Karena Tuhan maunya jiwa yang kita hasilkan, bukan harta, bukan kehebatan kita, bukan uang banyak, enggak. Tapi bagaimana kita menangkan jiwa bagi hormat kemuliaan namanya. Apalagi kita di penghujung akhir zaman ini. Stop sudah saling menyalahkan. Stop sudah berbicara hal-hal yang tidak menjadi berkat. Stop sudah berbicara perdebatan ini dan itu yang tidak membawa jiwa datang kepada Tuhan. Masing-masing kita mari cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang membuat surga berlaksa-laksa, malaikat bersorak-sorak. Bukanlah pada waktu orang mempersembahkan uang. Bukanlah waktu orang mempersembahkan hartanya buat pekerjaan Tuhan. Bukan itu. Tetapi yang membuat berlaksa-laksa surga, malaikat bergetar di surga. Itu karena ada jiwa yang diselamatkan. Mari kita berlomba bukan hal-hal yang duniawi lagi. Kita berlomba bagaimana mencari jiwa, menangkan jiwa. Dengan cara apa? Bersaksi bagi Tuhan. Kita nggak memaksa orang untuk jadi Kristen. Tidak. Kristen itu agama. Tapi bagaimana orang mengikut Kristus. Mengikut teladan Kristus. Membawa mereka dari gelap kepada terang. Dari rusak kepada baik. Dari jahat kepada anak-anak baik. Coba. Yang begitu kok yang kita bawa. Haleluya. Sudah stop kita bicara hal-hal yang tidak membawa damai sejahtera. Hanya membawa perpecahan, ribut sana, ribut sini, saling menyalahkan, saling merasa benar. Hanya Tuhan Yesus yang benar, saudara. Kita bisa benar karena kita dibenarkan. Jadi kita doakan semua orang-orang supaya juga punya hati yang sama seperti kita. Untuk apa? Menangkan jiwa bagi Tuhan. Jadi pesan hari ini, saudaraku, jangan takut. Apa yang saudara mimpi-mimpikan hari ini, apa yang saudara harapkan hari-hari ini, serahkan sama Tuhan. Dia katakan jangan pernah berhenti berdoa, dan harus berdoa terus-menerus sampai mujizat Tuhan, sampai pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup. Terus serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan meneguhkan engkau. Tuhan mengokohkan engkau. Khususnya hari-hari ini, saudaraku. Bangsa ini butuh doa, gitu. Bukan cuma hanya pendeta saja yang berdoa, bukan cuma majelis saja, bukan diakan, bukan penatua, bukan, saudaraku. Tetapi semua kita berdoa. Buat apa? Bangsa kita ini. Karena terjadinya pemulihan pada waktu semua orang merendahkan diri, mengakui dosa di hadapan Tuhan dan berdoa buat negerinya. Maka bangsa kita dipulihkan Tuhan. Nah, semua kita ambil bagian. Semua kita ambil bagian. Punya beban yang sama. Kita rindu terjadi pemulihan di bangsa ini. Kita rindu banyak jiwa-jiwa yang mengenal Kristus dengan pelayanan kita, dengan kehidupan kita. Itu kerinduan kita. Dan biarlah hari ini, saya percaya saudara yang sakit, percayalah. Mujizatnya selalu nyata. Dengar baik saudara. Seorang pendarahan berkata apa? Asal ku jamah saja, rumbai jubah Yesus, aku sembuh. Begitupun dengan saudara hari ini. Yang terpapar COVID, yang jantung, yang kolesterol, yang darah tinggi, yang sakit di pinggang kepala, yang saat ini menyaksikan siaran ini. Dengar baik. Yesus selalu berkata apa? Jadilah menurut imanmu. Artinya apa? Apa yang kau percaya terjadi. Percaya dalam nama Yesus. Seorang pendarahan berkata, asal ku jamah saja rumah jubah Yesus, aku sembuh. 12 tahun pendarahan, sembuh seketika pada waktu dia beriman, dia percaya, dan dia bertindak. Maka bisa terjadi. Saudara yang butuh pekerjaan, saudara percaya sama Tuhan. Tuhan akan berikan pekerjaan yang sesuai pandangan Tuhan. Yang melayani dengan sungguh-sungguh. Minta kuasa Roh Kudus mengurapi saudara, memberikan kekuatan saudara untuk konsisten dalam mengabarkan Injil Kristus. Biasa kita ditolak, itu biasa. Terus saja.
mengabarkan kabar baik. Toh kita tidak membuat orang untuk ikut kita, tidak. Hanya memberitahukan tentang kasih Kristus, keselamatan melalui Yesus Kristus. Itu bagian kita. Bagian orang bertobat itu bagian Tuhan. Roh Kudus yang menjamah hati orang itu untuk mengerti, memahami lebih dalam lagi siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tetap kuat, tetap kokoh. Tuhan yang teguhkan saudara, Tuhan yang sembuhkan saudara, Tuhan yang pulihkan saudara hari ini, dan Tuhan yang berkati saudara hari ini. Percaya janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, beban yang kau taruh dalam hatiku, dan aku disampaikan kepada umatmu yang menyaksikan siaran ini. Siapapun yang menyaksikan siaran ini, mereka berjumpa dengan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang susah hari-hari ini Tuhan hiburkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang gelisah, yang takut, yang khawatir dalam hidupnya, biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan iman percaya mereka. Jangan takut, karena Allah yang menyertaimu. Allah yang membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Renungan malam hari ini, terima kasih. Aku memberkati Presidenku Tuhan, Pak Jokowi dan keluarga, Pak Wakil Presiden dan keluarga, semua jajaran menteri Tuhan berkati. Aku juga memberkati Menteri Kesehatan yang bekerja keras hari-hari ini, tim-tim medis yang lagi menjalankan vaksin 1, vaksin 2. Tuhan tolong dokter-dokter memberikan kesabaran, kekuatan mereka dalam melayani masyarakat. Dan juga Tuhan berdoa buat TNI Polri dalam menjaga keutuhan NKRI. Tuhan tolong kuatkan mereka. Kuatkan mereka. Berikan terus semangat-semangat baru dalam menjaga kedaulatan bangsa kami. Berkati keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih. Sekali lagi aku berdoa buat para penginjil-penginjil, gembala-gembala, misionaris-misionaris, guru-guru Injil dimanapun mereka melayani Engkau. Cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka ya Tuhan. Teman-temanku, sahabat-sahabatku yang lagi di penjara, Tuhan tolong kuatkan mereka. Biar di dalam mereka berjumpa dengan Tuhan. Supaya setelah keluar nanti, mereka menjadi pribadi yang baru. Hati mereka, hati yang baru. Hati yang keras dihancurkan dan diganti dengan hati yang taat. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Tolong dukung doa buat channel ini, biar bisa merekam setiap hari saudaraku, untuk berbagi setiap malam ada kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati. Good.